Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Sekjen dan jajaran pimpinan nasional PPI, para tamu undangan, Ketua Pimpinan Daerah PPI Provinsi Bali, dan segenap pengurus yang baru saja dilantik, para Ketua Pimcap PPI se-Provinsi Bali, Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat-sahabat pergerakan di Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah, Sang Yang Widiwasa, yang hari ini memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, sehingga kita hadir bersama dalam rangka peresmian sekaligus pelantikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia Provinsi Bali dan para Ketua Pimcap PPI se-Provinsi Bali. Ini adalah ikhtiar lanjutan dari apa yang mulai dirintis dan dikembangkan oleh aktivis-aktivis PPI di Jakarta, agar PPI terus bisa berkembang, bisa diterima, bisa menyebar, dan kemudian menjadi satu kekuatan yang menggambarkan kekuatan keindonesiaan kita. Ini adalah peresmian kedua setelah di Sumatera Barat. Selesai di Bali, insya Allah peresmian Pimda PPI di seluruh Indonesia akan terus bergulir, dan pada waktunya nanti betul-betul PPI ini akan menjadi organisasi yang menggambarkan kekuatannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saya juga bersyukur bahwa perkembangan PPI di Bali demikian cepat. Itu artinya ada sambungan semangat yang sama dari para aktivis pergerakan di Jakarta dengan aktivis-aktivis pergerakan di Bali. Hari ini saya mendengarkan langsung pidato pertama Ketua Pimda PPI Bali. Semangatnya tidak kalah dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Ada sahabat kita dari Nasdem, tinggal dikasih brewok sedikit sudah kurang lebih sama. Itu adalah salah satu potensi kekuatan, semangatnya, spiritnya, motivasinya, komitmennya, dan itu menggambarkan semangat pergerakan di Provinsi Bali. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat pergerakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya menegaskan kembali bahwa Perhimpunan Pergerakan Indonesia adalah organisasi sosial kebudayaan. PPI bukan organisasi politik, bukan partai politik, dan karena itu tidak perlu dianggap sebagai lawan atau kompetitor politik partai apapun juga.
Bahkan saya bersyukur di Bali, para aktivis pergerakan yang bergabung ke dalam jajaran kepengurusan PPI punya latar belakang partai yang berbeda-beda. Dan itu sekaligus menegaskan dan menunjukkan bahwa perbedaan partai, perbedaan kelompok, perbedaan golongan bisa disatukan dalam satu ikatan pergerakan, pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik. Namun demikian, saya juga ingin menyatakan bahwa sebagai organisasi sosial dan kebudayaan, PPI tentu tidak akan menjauhkan diri dari wacana-wacana serta dinamika politik. Tetapi politik dalam pengertian memberikan substansi kebudayaan agar proses politik, agar pembangunan demokrasi kita makin sehat, makin dewasa, dan makin produktif. Sebagai organisasi sosial dan kebudayaan, tidak mungkin PPI lari dari wacana, dari debat, dari pemikiran, dari peristiwa dan dinamika-dinamika politik. Karena pada dasarnya kehidupan politik itu adalah bagian dari kebudayaan kita secara keseluruhan. Karena itulah PPI akan juga aktif terlibat di dalam wacana-wacana politik nasional, politik lokal, tentu dari perspektif penguatan kebudayaan demokrasi. Kalau PPI bicara tentang promosi kompetisi politik yang sehat, itu artinya PPI sedang mempromosikan budaya demokrasi yang dewasa. Kalau PPI mempromosikan pentingnya prestasi di dalam promosi politik, di dalam rekrutmen kepemimpinan politik, apakah pada partai, apakah di badan legislatif atau badan eksekutif, sesungguhnya PPI sedang mempromosikan budaya yang sehat dalam politik demokrasi. Ketika PPI bicara tentang sikap kritis, itulah yang dibutuhkan di dalam demokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi yang sehat dan dewasa tidak mungkin anti kritik. Anti kritik adalah sikap dari demokrasi yang masih sangat muda. Politisi-politisi yang anti kritik, politisi-politisi yang dikritik sedikit saja marah, itu tandanya harus belajar banyak bagaimana dewasa di dalam politik. Ketika PPI mempromosikan akuntabilitas, sesungguhnya PPI sedang bicara tentang budaya hubungan yang sehat antara partai dengan pemilihnya, antara politisi dengan konstituennya, dan banyak hal yang lain. Contoh-contoh kecil itu ingin saya sampaikan agar kader-kader PPI tidak salah paham, agar publik tidak salah paham bahwa sebagai organisasi sosial dan kebudayaan tidak mungkin PPI mengasingkan diri dari dinamika dan wacana-wacana politik nasional, dari proses pembangunan demokrasi, dan justru PPI akan terlibat aktif di dalamnya dalam pengertian memberikan suntikan, memberikan promosi, memberikan penguatan demokrasi dari sisi
kebudayaan. Demokrasi yang tanpa diisi kebudayaan demokratis yang sehat dan dewasa, demokrasi itu akan mengalami anomali. Kita sekarang sesungguhnya sedang menemukan fenomena anomali demokrasi, karena demokrasi kita seringkali tidak sambung antara strukturnya yang demokratis dengan budayanya yang belum demokratis. Jadi agenda penguatan demokrasi itu butuh sekali penguatan budayanya. Itu yang akan diambil oleh PPI. Yang kedua, saya ingin juga menegaskan, saudara sekalian, para aktivis, para sahabat pergerakan, pasti ada yang bertanya, apakah PPI ini organisasi perlawanan? Banyak yang bertanya seperti itu. Apakah PPI ini digagas, dibangun, dikembangkan sebagai organisasi perlawanan? Jawabannya bukan. PPI ini adalah organisasi penyadaran. Penyadaran bahwa harmoni sosial kita di dalam kemajemukan masih menemukan banyak masalah. Bagaimana kita berbineka tunggal ika di dalam prakteknya masih menemukan banyak masalah, banyak kendala, banyak tantangan. Realitas kita yang majemuk, realitas kita yang bineka tunggal ika, warga bangsa kita yang agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, golongannya berbeda-beda, asal daerahnya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, rambutnya berbeda-beda. Itu di dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih ada masalah. Kesadaran kita tentang bangsa yang berbineka, dan bineka itu harus diikat oleh kesadaran bersama bahwa majemuk itu adalah kenyataan yang harus kita terima, dan justru dengan majemuk itu kita bisa membangun sinergi serta membangun kekuatan bersama yang kokoh. Itulah yang masih harus kita perjuangkan. Masih ada orang yang menyerang golongan lain atas dasar warna kulit, atas dasar agama yang berbeda, atas dasar ras yang berbeda, atas dasar daerah yang berbeda, atas dasar jenis rambut yang berbeda. Itu adalah tantangan keindonesiaan kita. Kita harus membangun berbineka tunggal ika yang sesungguh-sungguhnya, yang sesejati-sejatinya. Dan itulah yang PPI akan mengambil peran penyadaran. Pluralisme kita harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Pluralisme itu adalah kesadaran bahwa kita berbeda-beda dan tidak berhenti di situ, tetapi pluralisme lebih maju lagi. Maju dalam pengertian berbeda-beda itu bukan masalah, bahkan berbeda-beda itu akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat untuk memajukan Indonesia. Kesadaran itulah yang ingin kita bangun. Gerakan penyadaran seperti itulah yang ingin kita bangun. Kita juga ingin membangun kesadaran penuh
bahwa kebudayaan nasional kita harus memberi warna bagi seluruh proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terpisah dari kebudayaan nasional kita, itu artinya kita melupakan potensi karakter dasar kita. Kebudayaan nasional harus memandu seluruh proses kemajuan bangsa kita. Kebudayaan itu sentralnya adalah pada manusia, bahwa yang paling mulia di dalam kebudayaan adalah manusia dan kemanusiaan. Karena itulah seluruh proses pembangunan apapun bidangnya harus dalam rangka memuliakan manusia Indonesia dan memuliakan kemanusiaan dari seluruh warga bangsa kita. Penyadaran seperti itulah yang ingin kita bangun. Jadi PPI itu tidak boleh ditafsirkan, apalagi dijadikan sebagai organisasi perlawanan, apalagi hanya untuk melawan orang tertentu atau kekuatan tertentu. PPI akan turun pangkatnya kalau hanya untuk menyerang orang tertentu atau kekuatan tertentu. PPI tidak boleh turun pangkatnya. PPI justru harus bersama-sama diniatkan sebagai kekuatan yang bisa sinergi, bekerja sama dengan partai apapun juga, dengan golongan apapun juga, dengan ormas apapun juga, dengan kekuatan-kekuatan apapun juga, yang penting bertemu pada satu titik tujuan, yaitu Indonesia yang lebih baik. Penegasan ini perlu saya sampaikan karena kehadiran PPI sudah sering disalahpahami. Kalau disalahpahami itu bisa dijelaskan. Yang tidak bisa dijelaskan adalah kalau yang menilai pahamnya salah. Tugas kita adalah menjelaskan agar PPI tidak disalahpahami. Dan penyalahpahaman itu juga tantangan kita untuk kita konsisten di jalur perjuangan pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, para aktivis, para sahabat pergerakan di Bali, saya harus mengatakan bahwa PPI ini tidak mungkin terpisah dari Bali. Bahkan diskusi awal dari kelahiran PPI ini cukup intensif dilakukan di Bali. Jadi Bali ikut mewarnai tahap-tahap awal, pemikiran awal, gagasan awal berdirinya PPI. Dan karena itu saya yakin bahwa PPI ini akan punya taksu yang kuat. Organisasi yang punya taksu yang kuat
insya Allah akan mudah menyebar, akan mudah diterima, karena ada sesuatu